Halo netizen, ini adalah Jaguar XJ. Nah, ini merupakan sedan besar ultra mewah yang dibuat untuk menyaingi Mercedes-Benz S-Class dan BMW seri 7. Nah, untuk unit ini merupakan yang paling mewah ya. Ini merupakan yang versi XJ6 Long Sovereign. Jadi istilahnya ini top of the line-nya lah. Mungkin kalau di Kijang ini dibilangnya Venturer atau Kristanya. Nah, mobil ini lagi dijual di Caraholic Garage. Untuk kontak personnya nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah, atau follow Instagramnya di @caraholic_garage. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu ya. Untuk kunci seperti ini, jadi dia anak kuncinya dan remote itu masih terpisah, dan kerennya alarmnya itu punya fitur deadlockingnya. Jadi untuk membuka tinggal pencet yang tombol kiri, dia ada bunyi seperti itu. Dan kalau mau ngunci biasa kita pencet sekali aja, dan kalau mau deadlocking kita pencet lagi sampai ada bunyi pip seperti itu. Nah, bedanya dengan fitur deadlocking ini, jadi kalau udah masuk ke mode deadlock, si sensor infrared yang ada di kabin itu akan menyala. Jadi kalau misalnya ada yang mecahin kaca atau ada pergerakan di dalam mobil, dia akan membunyikan alarm. Kalau alarm biasa kan dia cuma buat bunyiin alarm kalau misalnya ada yang buka pintu tapi nggak pakai alarm gitu ya. Jadi alarmnya ini canggih sekali di zamannya. Nah, untuk di bagian interiornya seperti ini, mewah sekali bukan? Jadi vibe-nya beda gitu dibandingin kalau kita naik seri 7 atau S-Class ya. Mewahnya tuh beda lah untuk di Jaguar ini. Dan untuk pengaturan joknya pastinya sudah elektrik ya. Untuk mobil semewah ini lengkap sekali, bisa buat maju mundur. Terus ada buat naik turun juga, ada lumbar support 2 arah, dan ada buat recline, buat tegak atau rebahnya, dan ada headrest yang bisa diatur secara elektrik juga. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Dan mobil ini juga punya fitur easy entry and exit ya. Jadi kalau kita masukin kuncinya, si setirnya itu akan kembali ke posisi mengemudi kita sebelumnya, dan kalau kita cabut, setirnya itu akan nge-retract ke posisi paling dalam supaya kita tuh lebih mudah akses untuk keluar masuk mobilnya. Oke, kita masukin lagi kuncinya dan kita putar aja kuncinya untuk menyalakan si XJ6 ini. Hahaha, masih halus sekali. Oke, sekarang kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Jaguar XJ Sovereign ya. Nah, untuk setirnya ini mewah sekali ya. Dia modelnya 4 palang seperti ini, khas mobil mewah pada zamannya juga. Sudah dilapis kulit, dan di bagian atas itu ada aksen panel kayu ya. Yang ini harusnya sih kayu beneran ya untuk mobil semewah ini. Untuk pengaturannya dia ada joysticknya di bagian sini, dan dia juga sudah elektrik buat tilt dan teleskopiknya. Jadi nggak pakai tuas manual lagi, dan ini juga bisa diputar si knobnya. Jadi kalau di mode auto itu tadi untuk mode retract tadi ya, atau mode easy entry and exitnya tadi, dan di bagian sini juga ada knob untuk ngeredupin panel instrumen, tinggal diputar aja. Di bagian tengah juga ada klakson, dan sudah ada airbag juga. Logo Jaguar ini juga mewah sekali karena warnanya emas begini. Dan di bagian belakang setir ada tuas lampu sein, dan lampu dim juga. Dan lampu dim ini juga unik ya. Jadi kalau kita di mode off atau lampu senja, dia berfungsi sebagai nge-flash aja ya, atau ngedim sementara. Tapi kalau kita nyalain lampu utama, kita tarik sekali, dia dimnya manteng. Jadi buat mode high beam, dia nggak ada mode yang tarik buat ngedim atau dorong ke belakang untuk full beam. Dia cuman satu aja, tapi fungsinya beda tergantung posisi lampu utama kita lagi di mana. Dan di sebelah kanan ada switch untuk pengaturan wiper. Instrumen cluster ini juga khas Jaguar sekali ya. Dia masih full analog dengan beberapa layar digital di bawah, dan backlightnya itu warna hijau, bener-bener British banget ya. Di sebelah sini ada tegangan aki, fuel gauge, terus ada tachometer, speedometer, tekanan oli atau temperatur oli ini kelihatannya, dan ada temperatur mesin ya. Di bagian bawah juga ada layar untuk odometer ya, udah 64.000 km. Di sini ada trip meter, ada range, fuel, average fuel consumption, average speed, instant fuel consumption, dan balik ke odometer. Dan untuk ganti-ganti menunya tadi kita pakai tuas sen ini ya, kita dorong ke dalam seperti ini buat ganti-ganti menunya. Dan di belakang setir lagi ada beberapa tombol ya, kayak contohnya ini buat fog lamp depan,
fog lamp belakang, dan ini untuk buka bagasi. Sama yang tadi ya, untuk lampu utamanya dari sini. Yang sebelah kanan itu juga ada switch untuk ganti satuan jarak ya, dari kilometer ke mil. Ada buat ngereset trip meter atau ngereset MID, buat tampilin odometernya. Dan di paling kanan ada switch untuk cruise control, jadi dia nggak di setir atau menggunakan stroke terpisah, tapi ini kayak pedal seperti ini. Kita tinggal tarik ke posisi on, dan kalau udah mau ngeset gitu ya, misalnya kita udah di 100 km per jam, kita tinggal pencet set di tombol ini. Dan untuk nge-resume gitu ya, misalnya kita habis nginjek rem kan biasanya cruise control mati tuh. Untuk ngelanjutin ke cruise control yang udah kita set tadi, tinggal tarik lagi ke posisi resume. Untuk matinya tinggal dorong ke depan aja. Jadi unik banget ya di instrumen binikelnya Jaguar XJ ini. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC di bagian sini, bisa dibuka tutup. Di bagian bawah ada laci kecil, ada terus membuka kap mesin, dan untuk pedalnya masih model gantung semua, serta ada footrest di sebelah kiri. Untuk di bagian door trim ini full soft touch semua sampai ke bawah, ini nggak ada plastik murah sama sekali. Door handle-nya ini juga chrome asli ya, dari besi gitu ya, bukan plastik yang dilapisin chrome. Ada wood panel di bagian sini, dan ada list chrome yang banyak sekali di mobil ini. Di bagian bawah sini juga ada banyak tombol. Yang pertama ada tombol untuk memory seat, jadi ada 3 memory slot untuk jok pengemudi, ada pengaturan untuk spion, dan power window-nya sudah auto down semua ya, tapi belum auto up. Kacanya juga agak kromat atau hijau-hijau gitu, dan ada kayak apa nih, ada switch di sini. Mungkin ada yang lebih paham bisa komen di bawah aja. Ada penyimpanan kecil di bagian sini. Untuk audionya dia menggunakan audio dari Harman Kardon. Ada lampu di bagian bawah pintu juga, dan di bagian door sill ini ada logo Jaguar dengan lapisan chrome. Di bagian pilar ini ada tweeter untuk speakernya. Bahan pilar ini juga empuk banget, dia soft touch gini. Di bagian plafon dia ada sun visornya, yang ini bahannya tuh blue yang halus banget. Ada cerminnya, cuma ini lampunya udah mati. Kalau yang nyala seperti ini, sun visor kirinya ini masih nyala. Nah, lumayan terang juga. Terus di bagian tengah sini tuh ada lampu baca, atau di sini bilangnya map light ya, karena buat baca peta. Zaman itu kan belum ada GPS, dan ada lampu tengahnya. Di sini juga ada switch untuk membuka sunroof yang masih pure sunroof ya, jadi bukan yang ada kacanya. Ini masih panel body atau panel atapnya. Dia auto open and close, dan ada spion tengah yang sudah auto dimming juga ya. Jadi kalau dicetakin, kalau ketemu sinar dia akan ngeredup secara otomatis. Di bagian sini juga ada switch untuk membuka tempat penyimpanan atau tempat naruh kacamata ya, lebih tepatnya. Di bagian dashboard ini juga bagus banget, karena dia sudah menggunakan wood panel yang banyak sekali, khas mobil mewah seperti ini. Ada ventilasi AC di bagian sini yang ini bisa dibuka tutup kanan kirinya. Terus di bagian bawah ada banyak tombol. Jadi untuk panel AC-nya dia seperti ini, dia ada fan speed-nya di sini. Untuk matiinnya tinggal tekan aja. Ada buat sirkulasi udara, buat ganti satuan suhu Fahrenheit atau Celsius, dan ada tampilan suhu udara luar atau eksterior. Ada mode AC, auto climate, ada full defrost mode, jadi semua defogger depan dan belakang akan menyala. Atau kalau mau individual tinggal pencet tombol defogger depan dan belakang di sini. Ada buat suhunya, dia sudah climate control single zone ya. Paling panas 32 dan paling dingin 16 derajat. Jadi range suhunya jauh banget. Ada buat arah AC di sini, ada jam digital di bagian sini, dan ada tombol untuk ganti satuan jamnya dari 12 jam atau 24 jam. Dan di sebelah kanan ada tombol hazard yang khas mobil Eropa, dia berkedip juga. Terus di sebelah kiri juga ada tombol untuk kunci pintunya atau tombol central locking ya. Di bagian bawah sini juga ada head unitnya yang masih original seperti ini. Jadi di sini ada knob volume, ganti mode, ada 6 preset, ada input kaset, dan ada display kecil untuk tampilan frekuensi radio atau lagi mutar apa gitu ya. Dan untuk tuas transmisinya dia seperti ini, dia khas banget Jaguar ya. Dia menggunakan tuas transmisi yang namanya J-gate. Jadi dia bentuknya kayak huruf J gitu ya, dan dia matic biasa 5 speed, tapi dia ada mode
ini ya, kita bisa milih mau gigi 3 atau gigi 2. Jadi kayak transmisi biasa yang ada PRND 32L gitu, tapi dia bukan model gated yang lurus, tapi dia ngebalik ke atas gitu ya. Lucu banget. Dan ada mode transmisi juga, ada normal dan ada mode sport yang ada indikatornya juga di instrument cluster. Nah, seperti itu. Di bagian tengah sini juga ada cup holder, atau lebih tepatnya asbak sih ya. Dan ini pernya masih kenceng banget. Ada asbaknya di sini dan ada socket lighternya. Ada ambient light di dalamnya dan ada parking brake juga. Yang ini lumayan makan ruang paha pengemudi ya. Di bagian sini juga ada 2 buah cup holder yang bisa dilipat seperti itu. Dan ini ganjelannya kita lepas dulu. Oke, di bagian bawah juga ada tempat penyimpanan, yang di bagian sini juga ada tombol untuk menyalakan mode valet. Jadi kalau mobil kita ke valet itu tinggal tinggal nyalain mode itu. Di bagian glove box ini dia belum soft opening, tapi dia lumayan berat gitu, jadi kesannya tetap mahal. Dan ada lapisan birunya di dalam, ada lampu di bagian glove box juga, dan sudah ada airbag untuk penumpang depan. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Jaguar XJ6. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakangnya dari si Jaguar XJ6 Sovereign ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam, dan untuk di belakang dari posisi mengemudi gue ini lega banget ya. Ini merupakan posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan karena ini long wheelbase tuh jauh banget ya, masih ada 7 jari lebih mungkin. Dan legroom itu terasa lega, panjang, dan kalau kita lihat jendelanya ya, ini jauh lebih panjang dibandingin jendela depannya. Bener-bener panjang dan kesana tuh kayak Ratu Inggris gimana gitu ya. Di bagian belakang jok depan ada seat back pocket, dan di bagian sini juga ada tombol untuk mengatur maju mundurnya atau kerebahan dari jok depan kiri ya. Di bagian sini ada AC seperti ini walaupun dia masih ngikut depan, dan ada power outlet atau socket lighternya. Di bagian tengah ada armrest walaupun gak ada akomodasi apa-apa, cuma buat naruh tangan doang. Ada gundukan yang besar karena ini penggerak roda belakang. Dan di bagian atas ini juga plafonnya masih pristine ya, masih bersih, masih original. Ada grab handle yang ini model lentur gini, dan ada gantungan bajunya. Ada ujung chrome di bagian sebelah kanan dan sebelah kiri, sama di bagian pilar belakang sini ada lampu yang bisa dinyalain seperti ini. Terus di bagian door trim ini dia full soft touch ya. Di bagian sini, di bagian bawah juga grab handle-nya juga dilapis kulit. Ada door handle warna chrome. Terus di bagian sini ada panel kayu. Di bagian bawah ada switch power window. Terus ada asbaknya juga di bagian sini tuh. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian interior dari si Jaguar XJ Sovereign ini ya. Yuk sekarang kita lihat ke eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si Jaguar XJ6 ini ya. Nah, yang kerennya adalah dia kapos ini tuh engselnya ada di depan ya. Jadi kita bukanya ke depan seperti ini, dan ini dia menggunakan mesin 4000 cc 6 silinder segaris dengan kode AJ16. Untuk tenaga mesinnya juga lumayan besar, 295 HP dengan torsi sekitar 400-an Nm. Untuk pilihan transmisi juga banyak, ada yang 4 speed, 5 speed, otomatis, dan masih ada yang manual juga seingat gue. Pokoknya dia berpenggerak roda belakang. Dan ada juga pilihan mesin 6 silinder yang 3200 cc ataupun V8. Ada juga yang mesin ini tapi di supercharge, ada juga yang mesin V12. Pokoknya line up mesinnya dari Jaguar XJ itu banyak sekali. Dan ini ruang mesinnya juga masih bersih banget, masih kinyis. Mesinnya juga kelihatannya tidak rembes dan masih clean lah istilahnya. Oke, kita tutup aja. Untuk di bagian kap juga ada peredamnya dan ada shock di bagian kapnya, jadi bukanya gampang sekali. Nah, untuk tampilan eksterior dari Jaguar XJ ini benar-benar mewah ya, dibandingin S-Class ataupun BMW yang mewah Jerman gitu ya. Kalau mewah Inggris seperti Jaguar XJ ini benar-benar beda gitu ya, kesannya tuh lebih aristokrat, lebih
per lente dibandingin sedan mewah Jerman ya, padahal kelasnya sama kan. Dan untuk yang versi Sovereign ini juga kebetulan ya di unit ini tuh pas banget karena dia warnanya BRG, British Racing Green, yang khas banget sama mobil-mobil Inggris. Makanya disebelahin sama Range Rover P38 tuh rasanya wah cakep banget. Di bagian depan dari grill si Sovereign ini juga mewah sekali. Dia grillnya chrome dengan garis-garis warna chrome yang vertikal seperti ini, dan di bagian ujung cupnya itu ada The Leaping Cat ya, atau jaguar yang lagi menerkam seperti itu. Ini cakep banget, mirip seperti logo Mercedes-Benz yang model tancap lah. Untuk lampunya sendiri dia masih full bohlam ya, dan mikanya dia mika buram bulat-bulat, dan walaupun begitu dia sudah ada headlamp washernya. Untuk dim dia ada di sisi dalam. Untuk lampu sennya dia ada di bumper ya. Bumpernya juga lumayan nongol, khas mobil 90-an. Dan di bagian atas bumpernya itu ada garis chrome dari ujung kiri ke ujung kanan. Lanjut ke samping, peleknya seperti ini klasik banget. Cuma emang ban ini udah pakai ban zaman sekarang gitu ya, bukan zaman mobil ini baru. Dia menggunakan ban Continental ukuran 215/60 R16. Untuk rem sudah disc brake depan belakang dan sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Walaupun begitu, bannya emang kelihatannya kecil gitu karena cuma 16 inci, dan dibandingin ukuran mobilnya agak kurang proporsional, tapi ya itu kesan mewah jadulnya itu dapat banget. Di bagian samping ada lampu sen di fender, di bagian window line ini full chrome semua, bahkan pilarnya juga chrome ya. Biasanya kan mobil-mobil mewah zaman sekarang itu dia warnanya piano black, tapi ini full chrome. Di bagian kaca depan juga bingkainya itu warna chrome. Untuk wipernya juga dia cuman single arm seperti ini ya, atau cuma satu tangkai, dan dia nge-wipe-nya tuh kayak wiper Mercy juga yang di zamannya itu keren banget. Dan karena ini yang versi long ya, tadi namanya kan XJ6L Sovereign, pintu belakangnya itu jauh lebih panjang dibandingin pintu depannya. Ini mewah banget sih kesannya. Untuk di jendela belakang juga lengkap dengan framing chrome, ada defogger belakang, ada Hammond stop lamp. Terus di belakang sini simple sekali ya, mewah khas mobil Inggris. Lampu sennya itu masih bohlam, lampu rem dan lampu mundurnya itu juga masih bohlam. Di bagian bumper belakang dia juga lumayan nongol, khas mobil jadul, dan mufflernya itu ada di ujung kiri dan kanan. Di sebelah sini juga ada emblem Jaguar, dan di sebelah kanan ada emblem Sovereign. Untuk buka bagasi juga unik karena di bagian sini tuh ada muka Jaguarnya, kita pencet dan tinggal angkat deh. Nah, untuk bagasinya ini besar sekali ya, jadi buat tas golf atau belanjaan bulanan itu langsung masuk semua di bagasi XJ6 ini ya. Di sini juga cekongannya lumayan dalam ya, jadi buat masukin tas golf gitu ya yang panjang banget itu kan bisa buat 2 atau 3 mungkin di bagasi mobil ini. Ada CD changer juga untuk audio di dalam, dan ada segitiga pengaman. Lampu bagasi juga unik, biasanya di bagasinya, tapi di sini di pintu bagasinya. Dan ada tempat untuk naruh ban serep yang masih full size. Oke, kita tutup lagi. Di sebelah kanan situ juga ada tempat buat naruh buku manualnya ya kelihatannya. Dan oke, cuma segitu aja untuk di bagian belakangnya. Oke, segitu dulu untuk review dari Jaguar XJ6 Long Sovereign tahun 1996 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di Caraholic Garage. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah aja, atau follow Instagramnya di Caraholic_garage. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.